ada istilah begini, yang kaya semakin kaya, begitu ya. Yang miskin makin miskin. Masyarakat menengah ke bawah ini yang sangat paling berdampak, akan sangat terpengaruh. Kenapa? Karena penghasilannya sedikit. Pemerintah boleh naikkan, tapi buka lapangan pekerjaan. Hai, kembali lagi di Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai, chapter ke-14 tahun 2025. Nah, untuk hari ini ya, saya Hareng Kasbah. Nah, di mana media sosial saat ini memang lagi membahas terkait PPN begitu ya, yang kenaikannya 12%. Nah, tentunya ini menjadi sebuah problema begitu ya bagi pengusaha. Ya, pengusaha besar mungkin akan berdampak juga untuk pelaku UMKM. Nah, kebetulan hari ini kami sudah mendatangkan dua bintang tamu, yaitu yang sudah hadir bersama kami, yaitu ada Bapak Nurdian Setiawan, beliau adalah Sekretaris Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Stay Natuna. Selamat pagi, Pak Nurdin. Selamat pagi. Panggilannya Pak Nur atau Pak Dian? Panggilan Pak Dian boleh. Pak Dian ya. Boleh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa, semangat ya. Walaupun cuaca di wilayah Natuna memang kurang mendukung begitu ya. Iya. Tapi memang cuaca akhir di awal tahun ini agak kurang mendukung. Jadi angin, hujan, itu kemungkinan akan berdampak pada penjualan dari produk-produk UMKM. Kemudian kan juga lagi memasuki musim utara begitu ya, hujan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dian yang hadir di podcast kami, yaitu podcastnya Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Nah, tidak hanya Pak Dian, kita juga sudah mengundang yaitu ada Roni Metrio, yaitu pelaku UMKM yang ada di Natuna. Halo, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik. Masih baik ya? Ya. Gimana nih usahanya? Lancar-lancar saja? Untuk sekarang alhamdulillah sih. Lancar ya? Lancar. Tidak ngaruh ya? Enggak ya, enggak ngaruh ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya untuk berjualan, untuk memasarkan usaha-usahanya, dagangannya begitu ya. Nah, jadi buat Sobat RRI kita mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai kenaikan PPN dan dampaknya terhadap UMKM. Nah, tentunya kita ketahui bahwa di luar sana udah pada heboh. Aduh, gimana nih usaha saya ini baru aja dimulai, tiba-tiba ada kenaikan PPN 12%, pastinya akan berdampak begitu. Nah, itu informasinya yang saat ini lagi ramai diperbincangkan begitu. Nah, kalau begitu kita langsung saja nanya ke Pak Dian. Nah, ini terkait tentang kenaikan PPN begitu ya. Ini bagaimana mekanismenya Pak menurutnya Bapak Dian? Memang kenaikan PPN 12% ini itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Ya. Itu dari harmonisasi pajak. Jadi itu di 2021 2022 ya. Iya. Dan itu sebenarnya pajak itu PPN ya, untuk PPN itu ditetapkan itu antara 5 sampai dengan maksimalnya 15%. Nah, sekarang kita sudah naik dari yang 10% kemudian naik ke 11%. Nah, untuk waktu 10 ke 11% itu waktunya lama. Untuk 11 ke 12% ini memang waktunya ya boleh katakan singkat. Tentu akan ada dampak dari kenaikan itu. Maka baik itu untuk terutama akan berdampak di pengusaha besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada kalangan pengusaha kecil dan menengah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sehingga untuk mencegah, ya boleh katakan untuk mencegah ini jangan sampai memberatkan pelaku usaha. Jadi pemerintah memang ada mengeluarkan semacam ya stimulan lah. Jadi memberikan bantuan voucher 50% potongan, kemudian bantuan untuk rumah tangga. Tetapi ini sifatnya hanya sementara. Iya. Jadi awalnya memang tidak akan berdampak, tetapi pada akhirnya akan berdampak. Pada jangka panjang
kenaikan ini juga akan berdampak. Yang sangat saya khawatirkan bukan harganya, tetapi kemampuan daya beli masyarakatnya akan berdampak begitu akan ya. berdampak begitu. Pak Dian, ya. Jadi ketika daya beli masyarakat turun, nah ini kan kasihan pengusahanya. Oke, Ya. berarti ketika Pak Dian begitu ya mendengar dengan ada kenaikan PPN 12%, ini apakah sedikit menjerit atau sudah biasa? Apakah ini perekonomian begitu ya? Ya, ini Bisnis, sebuah jadi bisnis. begini, kalau pajaknya naik, ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi Oke, harus apa tuh? digarisbawahi, harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, kalau masyarakat pendapatannya tidak naik, sementara pajak PPN-nya naik, artinya akan memicu harga naik. Sementara pendapatan tak naik, jadi daya beli masyarakatnya turun. Nah, kalau daya beli masyarakatnya turun, pelaku usahanya kan barang tak laku. Oke, berarti ini tidak hanya berdampak dari para pelaku, melainkan Iya. juga akan berdampak kepada pembeli konsumen begitu ya. Konsumennya. Jadi harga barang misalnya sekarang 10.000 misalnya. Iya, Jadi karena akan dikenakan pajak. iya. Jadi apakah pajaknya langsung? Mungkin tidak. Jadi gini, pajak ini dikenakan untuk barang-barang mewah. Oke. Jadi untuk barang-barang pokok itu tidak naik. Jadi untuk pakaian segala macam yang mewah itu akan naik. Tetapi ingat, masyarakat ini berpikirnya gini loh. Ini pajak PPN akan naik, harga Iya. akan naik dong. Iya. Jadi secara pikiran mereka sudah ada, wah ini harga akan naik dah, malas lah begini Iya. nak pergi. Nah sementara pendapatan kita tidak naik. Nah itu yang kita khawatirkan. Memang kenaikannya tidak besar, ya. Tetapi dalam jangka panjang ini bisa mengkhawatirkan Berpengaruh kalau juga ya. kalau tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya pemerintah boleh naikkan, tapi buka lapangan pekerjaan, Iya. ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat punya penghasilan. Ini sekarang kalau kita bicara untuk wilayah Natuna misalnya, ya lapangan pekerjaannya kecil. Jadi kemudian orang yang bekerja di sektor UMKM itu ada mempekerjakan beberapa orang. Sementara yang datang membeli tidak banyak. Iya, iya. Pendapatannya kurang. Mereka mesti gaji orang tuh. Jadi akhirnya mereka tak bisa gaji. Nanti kan akan berdampak lagi ke keluarganya. Jadi ini akan membuat siklus nih. Jadi pendapatannya rendah, konsumsi masyarakatnya rendah. Kenapa? Kalau konsumsinya rendah, maka laku usaha barangnya banyak tidak laku. Baik, Pak Dian, ini ketika memang sudah diberlakukan ya. Iya. Kemudian nanti juga kalau tidak diimbangi dengan pendapatan, penghasilan juga ini sangat berpengaruh ya. Kasihan juga ya para pembeli ya. Pengusaha juga pengennya usahanya tuh lancar, apa yang dijual itu laku. Tapi kalau konsumennya, pembelinya tidak ada kesanggupan, ini juga akan bisa membuat usahanya kurang lancar begitu ya. Baik Pak Dian, kita ngobrol dulu, ada pelaku UMKM yang sudah hadir bersama kami juga, yaitu ada Bang Roni. Bang Roni, boleh disampaikan juga, kamu kan sebagai pelaku UMKM ya, melihat dan mendengarkan dengan berita-berita kenaikan PPN 12%. Kamu sebagai pelaku UMKM gimana nih responnya? Menurut kamu seperti apa? Kalau untuk sekarang ya, karena belum, mungkin dari angka 11 ke 12 otomatis akan berdampak ya, karena itu memicu perubahan. Iya. Ya jelas sekali. Kalau untuk saya di daerah Natuna ya, usaha ya, sekarang belum terasa karena barang yang saya belanja itu masih harga normal, masih Normal. dan untuk usaha Iya. di Natuna itu masih ya seperti yang Bapak bilang tadi, cuman untuk lokal. Iya. Itu masih sulit untuk kita untuk lebih maju gitu dengan harga yang sekian, apalagi sekarang
dengar lagi berita mau dinaikkan lagi. Iya. Itu akan nambah makin sulit untuk UMKM. Baik. Menurut kamu nih sebagai pelaku UMKM, ngaruh nggak sih dengan adanya diberlakukan nanti PPN 12% begitu ya? Seperti yang kita dengar misalnya yang dijelaskan sama Pak Prabowo kan untuk barang mewah aja ya. Barang branded begitu ya. Iya, misalnya kayak kapal pesiar ya kan, pesawat pribadi. Iya. Mungkin kalau untuk itu aja mungkin nggak akan ngaruh. Ya ngaruh lah ya. Tapi kalau larinya ke pelaku usaha menengah, ya, misalnya listrik aja lah, misalnya dinaikkan gitu kan, itu langsung ngaruh semuanya. Pada heboh ya? Iya, satu aja yang itu udah bisa mengubah semuanya. Iya. Satu aja ya, baru satu contohnya begitu ya. Token PLN dan segala macam gitu ya kan. Tapi kan sekarang lagi heboh juga tuh, katanya beli sekian, dapat diskon 50% begitu ya. Soalnya di rumah udah coba, tapi emang iya. Tapi pengennya berlakunya seumur hidup, tapi enggak katanya promo ya. Promo ya. Tapi buat ya kamu sebagai pelaku UMKM itu tidak ngaruh ya? Iya, belum. Iya, belum ngaruh lah. Bukan ya. Bukan enggak ngaruh, tapi belum. Belum lah ya kalau untuk di wilayah Natuna begitu ya. Baik. Nah, aku juga ke Pak Dian nih. Pak Dian, tadi kan Pak Dian juga mengatakan kalau dapat ya dengan adanya kenaikan pajak PPN itu 12%. Ya pelaku usahanya juga harus seimbang begitu ya, begitu. Jadi yang perlu dijaga bagi untuk UMKM itu seharusnya pemerintah menjaga daya beli masyarakat itu jangan sampai turun. Iya. Karena kalau daya belinya turun, ini akan berpengaruh terhadap pendapatan, pendapatan UMKM. Kalau pendapatan UMKM-nya rendah, orang pengusaha kecil itu dia tidak bisa bayar gaji pegawainya, dan tak bisa beli lagi yang lain. Nah, kemudian terkait PPN tadi bahwa memang dikenakan pajak untuk barang-barang mewah. Jadi, tapi listrik itu ke depan akan naik. Saya prediksikan akan naik. Sekarang kita dikasih diskon 50%. Paling berlaku 2 bulan. Bulan ketiga akan ada kenaikan. Karena bertahap, pemerintah itu akan bertahap. Jadi LPG segala macam itu akan naik. Karena walaupun dalam konteksnya tadi untuk produk-produk makanan kebutuhan pokok tidak naik, tetapi ada barang yang diproduksi tapi menggunakan barang impor, bahan baku impor. Bahan baku impor ini naik. Mana mau mereka akan naikkan barang. Nah, kita yang pengusaha kecil beli barangnya ke sana, tapi karena PPN ini kan dikenakan oleh pengusaha kena wajib pajak, jadi mereka bisa nambahkan harga itu ditambah plus pajaknya. Jadi pengusaha tidak menanggung pajak, tetapi masyarakat yang pembelinya yang nanggung dikenakan pajaknya. Jadi baik itu perorangan ataupun badan usaha. Sekarang misalnya ada UMKM dia bekerja sama mensuplai kue lah misalnya, karena UMKM itu biasanya gitu ke pemerintah, itu dikenakan pajak. Nah kan kasihan. Berarti harus ada keseimbangan. Harus jadi, ada ini juga. Kita tidak, memang gini, sebenarnya kenaikan ini pemicu penyemangat dalam ekonomi sebenarnya. Tetapi jangan terlalu tinggi. Kemudian harus juga dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Karena kalau pendapatannya rendah itu tadi daya belinya otomatis akan rendah. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang akan rendah. Nah, kenapa masyarakat itu membeli dari produk-produk UMKM? Karena harganya murah. Kan itu pertama. Kenapa dia tidak beli di supermarket kah, di mana? Karena harganya mahal. Jadi karena ada selisih harga ini ya, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Belanjanya biasanya cenderung ke UMKM daripada ke mall-mall lah, gitu ya. Jadi itu terdapat kita lihat. Jadi kalau di ranah ini, kalau kita lihat di tempat-tempat lapak-lapak UMKM, itu awal-awal berdirinya memang ramai. Kita bisa lihat di situ tanggal-tanggal berapa ramainya.
Udah dapat diprediksi dapat begitu diprediksi ya. Kapan sepinya. Ya. Jadi artinya memang ketika masyarakat ada pegang uang pasti ramai itu. Pasti ramai ya. Pasti ramai. Maka harus dibuka sumber-sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Jadi artinya buka lapangan pekerjaan, buka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat penghasilan, dapat konsumsi, harga mereka ya tidak terpengaruh lah. Berarti begini, Pak Dian, daya beli pembeli itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Begitu itu ya. yang harus dijaga. Itu harus dijaga. Iya. Jadi gini saya ilustrasikannya. Iya. Kita punya uang 1 juta. Ya. Kemudian biasa kita beli untuk konsumsi biasa di rumah tangga itu masih ada 800.000 misalnya. Kemudian 200.000 untuk tabungan untuk safety-nya. Tetapi ketika terjadi kenaikan, tidak cukup tadi 800.000 jadi 900.000 atau jadi 1 juta. Artinya simpanannya tidak ada. Yeah. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka yang mesti dibantu itu memang itu tadi masyarakat menengah ke bawah itu mesti dikasih peluang untuk memperoleh pendapatan baik itu dari sektor-sektor pemerintah maupun dari sektor-sektor lainnya. Jadi dibuka lapangan pekerjaan, ya, kasih mereka pekerjaan supaya dapat penghasilan. Oke, Pak, ini ada terkait tentang kenaikan pajak nih ya, begitu ya. Misalnya, tapi nggak dibarengi sama peningkatan pendapatan, itu aja sih. Ada istilah begini, yang kaya semakin kaya, begitu ya. Yang miskin makin miskin, begitu ya. Menurut Bapak seperti apa sih, Pak? Jadi, ini kita nih yang paling sakit itu memang yang bagian menengah ke bawah. Ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini yang sangat paling berdampak. Kalau menengah ke atas, jadi ketika terjadi perubahan harga, mereka akan sangat terpengaruh. Kenapa? Karena penghasilannya sedikit, penghasilannya tak bertambah, akan berpengaruh. Nah, kalau kita lihat untuk mereka yang berada di garis menengah ke atas, perubahan harga itu nggak akan berpengaruh benar. Ya, jadi gini, saya punya tadi penghasilan masyarakat ada yang 1 juta, sementara ada yang penghasilan per bulannya 100 juta atau 10 juta. Kalau naik itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Mana yang berpengaruh? Yang 100 juta, yang 1 juta itu. Oke, saya perkecil lagi. Misal gini, kita pegang, saya penghasilannya tadi yang 10 juta, ada yang 1 juta. Kemudian kita ke pasar beli ikan. Ya, beli ikan. Ikan yang biasa kita beli 1 ekornya 50.000, tiba-tiba jadi 100.000 misalnya. Kalau orang yang punya penghasilannya di bawah dari 1 juta, ini besar ya. Tapi kok bagi saya yang 10 juta kan ada masalah lah. Nggak ngaruh lah. Masih bisa makan ikan lah. Nah, jadi maka siapa yang disubsidi oleh pemerintah? Ini tadi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tapi persoalannya kan ketika didata, siapa masyarakat yang berpenghasilan rendah? Datanya pun kadang tidak betul. Semua mengaku tidak mampu. Ekonomi di bawah rata-rata begitu ya. Jadi memang agak sulit juga kita. Kecuali memang data itu kita memang betul-betul turun. Mana yang berhak menerima bantuan, mana yang berhak disubsidi, mana itu penerimanya itu harus benar. Pak Dian, kita juga ingin tahu nih, masyarakat yang berpenghasilan rendah ya makin menjerit. Jadi solusinya itu bagaimana, Pak? Tapi nanti ya, Pak ya. Saya ke Roni dulu nih. Soalnya Roni kan anak muda, pelaku usaha UMKM, bisa dikatakan sukses lah untuk saat ini begitu ya. Sudah lama nggak sih Roni kamu buka usaha? Hampir 2 tahun. 2 tahun lah ya. Tapi saat ini aman-aman saja ya. Baik, Roni, kalau nanti ada kenaikan PPN itu kan, gimana cara kamu begitu ya, dan bagaimana strategi untuk kamu tetap ini menjaga dari kualitasnya dan segala macam begitu ya, dan juga untuk tetap bersaing begitu. Ini kan
pelaku usaha UMKM kan tidak hanya di daerah Natuna aja, tidak hanya Roni sendiri, ini kan banyak ya. Kalau misalnya untuk persaingan ya, kalau di tempat saya tergantung juga sih. Kalau kayak saya kan ikan. Oh, kalau Roni ikan? Iya, ikan asap kan. Oh, ikan. Kalau ikan asap tuh kalau misalnya ada kenaikan, otomatis harga ikan pasti naik ya kan. Oke. Dari nelayan karena minyak naik, semuanya jadi naik lah pokoknya. Jadi kalau otomatis kita akan naik juga harganya. Nggak bisa kita harga yang netap kan. Apalagi kita punya karyawan. Terus persaingan pun semakin hari kan semakin ramai itu. Bukan itu aja kan. Terus kita harus gimana ya? Saya berharap kalau kayak pemerintah itu lebih memperhatikan ya yang usaha menengah tuh. Jadi kalau orang mau bangun usaha, kalau baru-baru mau bangun itu udah terlalu banyak tekanan. Ada yang bisa-bisa orang itu jatuh. Karena terlalu terlalu banyak tekanan gitu. Beda dengan orang yang sudah di atas ya. Otomatis kalau yang dijual itu misalnya kayak susu gitu kan, otomatis orang itu kan kebutuhan jadinya, dia kan tetap orang beli. Nah sekarang macam saya kan kalau untuk ikan asap nih, kalau untuk di lokal itu karena udah banyak setiap daerah sudut-sudut itu udah banyak yang jual ikan asap kan. Kalau untuk lokal itu udah agak kurang, yang banyaknya dari luar. Kalau kamu untuk mempertahankan dari usahanya kamu sendiri, tadi kan kamu sampaikan bahwa banyak nih pelaku usaha-usaha begitu ya, UMKM, tidak hanya Roni sendiri yang menjual ikan asap gitu. Mempertahankan gimana tuh daya saingnya kamu? Daya saingnya, ya pertama karena pelanggan juga sudah banyak kan. Kedua kualitas. Kalau dari harga gimana? Kalau dari harga kita ngaruh nggak sih? Masih tetap sih. Tetap ya? Tetap, soalnya kebanyakan yang belanja itu orang luar. Orang luar? Iya. Apakah targetnya kamu dari orang luar? Ya kalau untuk lokal kurang lah. Kurang ya? Soalnya ya kayak misalnya yang tadi harga dari gaji 1 juta, dia pasti mikir tuh mau beli ikan setiap hari. Jadi berapa lagi mau dapat kan? Soalnya kan kita kayak yang kerja bangunan, harganya gajinya tetap. PPN misalnya naik tuh. Gaji orang itu kan tetap itu. Tetap ya. Nggak ada pengurangan. Malah ada yang turun yang ada. Jadi kesulitan lah bagi itu. Jadi saya kalau untuk bertahan itu memang butuh inilah. Itu misalnya untuk bertahan lebih ini ya dari segi pemasaran saya, dari ini kalau untuk harga itu kita harus ngikutin ya. Iya. Baik, kamu kan tadi targetnya bukan lokal ya, dari luar begitu. Apa yang membuat orang luar itu tetap membeli produknya kamu? Apa yang kamu pertahankan? Pertama kualitas ya kita kan. Atau dari rasanya barangkali? Iya. Atau ikannya? Soalnya ikan apa nih, ikan asapnya nih? Ikan tongkol ya. Dapat gitu. Oke, berarti jenis-jenis ikan tongkol banyak ya? Iya, banyak. Berarti kamu cari kualitas yang bagus. Kualitas gitu ya? yang bagus. Terus ikannya harus segar. Ikannya harus segar. Iya, baru satu kali mati kali ya. Soalnya kan banyak yang mengatakan kalau di pasar ini berapa kali matinya katanya kan. Oh, berarti ikannya segar. Ikan yang segar. Oke. Itu termasuk mempertahankan usaha kita karena daya saing di luar tuh kan, kalau kebanyakan di luar tuh ikannya sudah mau seberapa harganya tetap masyarakat atau orang luar tetap membeli ya. Tetap. Tapi kalau itulah saya bilang kalau kenaikan PPN itu otomatis kalau harga ongkos kita ya. Nah, dari ongkos itu otomatis akan naik itu harganya. Jadi berpengaruh juga. Pengaruh lah ya. Pengaruh. Tapi kalau dapat janganlah bagi pelaku usaha kecil menengah begitu ya. Iya. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya. Tapi harus semangat ya. Semangat itu harus. Semangat ya. Karena kita nyari makan dari situ kan. Dari situ ya. Tapi nggak ngaruh lah ya. 12%? Nggak ngaruh. Ya kalau naik ya ngaruh juga. Terus sekarang belum. Sekarang kita belum ngerasain, Pak. Oke. Baik, saya ke Pak Dian. Pak Dian. Nah, tadi kan sudah membahas tentunya tadi ada yang menjerit begitu ya, bagi ekonomi lemah rendah begitu ya. Nah, menanggapinya hal seperti apa? Kemudian apa kebijakan pemerintah yang butuhkan ya untuk mendukung UMKM saat ini?
Jadi kalau yang untuk UMKM, jadi pertama kita mesti tahu dulu, kelemahan UMKM itu sebenarnya di sektor pengelolaan keuangan itu satu. Itu yang sering terjadi. Ya. Jadi pelaku UMKM khususnya untuk usaha kecil dan mikro dan kecil itu mereka belum rata-rata belum bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Itu satu. Kedua, nah artinya di mana peran pemerintah untuk menyikapi atas kenaikan PPN ini? Maka pertama pemerintah bisa memberikan bantuan permodalan kepada UMKM, kemudian membantu dari sisi pasar pemasarannya, ya terutama untuk pemerintah lokal, ya bisa terjun kemudian buka pasar sehingga segmen pasarnya itu jadi naik, kemudian peminatnya naik banyak, sehingga pendapatan dari UMKM itu akan naik juga. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya dibantu hanya dalam bentuk pelatihan saja, saya rasa misalnya tadi masyarakat dikasih UMKM dikasih kalian, kemudian tidak dikasih modal, tetapi tidak ditunjukkan pasarnya, tidak disiapkan pasarnya, itu akan sia-sia. Jadi artinya mesti include pelatihan, kasih modal, lihatkan pasarnya, siapkan pasarnya, dibuka pasarnya, insya Allah akan berkembang. Jadi disitulah kita harapkan dari peran dari pemerintah untuk menyikapi kenaikan daripada PPN ini. Jadi memang kalau kita garis bawahi secara langsung kenaikan PPN ini memang belum berdampak pada UMKM-nya. Tetapi nanti karena tadi saya ambil contoh satu, pulsa itu termasuk yang kena. Ya, mereka jualnya online, biaya belinya naik, pesannya naik. Jadi memang sekarang beli pulsa tuh dapat potongan, dapat diskon. Sekarang. Tapi nanti kita bisa lihat berkelanjutan apakah tidak, itu hanya 2 bulan paling lama. Nanti 3 ke 4 itu akan naik. Siap-siap lah ya. Siap-siap. Jadi untuk meredam itu maka dibantu. Oke, terima kasih Pak Dian ya untuk tanggapannya terkait tentang kenaikan PPN pajak ya 12%. Nah, kalau dari Roni sendiri sebagai pelaku UMKM begitu ya. Nah, apa sih harapannya kamu? Harapan saya pertama untuk pemerintah ya lebih fokus ya, lebih serius membantu UMKM, karena seperti yang Bapak bilang tadi kayak pemasaran gitu kan, ya dibantulah gitu, sama terus subsidi diperbanyakin. Misalnya kayak UMKM itu banyak memerlukan gas melon apa gitu dimasukin kan. Kalau di Nata belum ada ya? Belum ada. Itu kan harganya bisa dijangkau ya. Tiba-tiba itu sangat membantu itu. Sangat membantu ya, tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada ya. Oke. Terus apa lagi nih harapannya? Ya harapannya gaji-gaji itu ya kayak misalnya dinaikin gitu. Oh gitu. Terus lapangan pekerjaan diperbanyak gitu ya. Gitu. Jadi sangat membantu dari UMKM sampai ke atas itu sangat membantu itu. Walaupun nggak apa-apa lah gitu, pajaknya 15%. Iya, kalau gajinya sesuai nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi Pak Dian juga mengatakan harus seimbang. Iya kan Pak? Kalau pajaknya naik, pendapatannya harus naik. Iya. Jadi kalau pendapatannya juga naik, pajaknya juga naik juga nggak ada masalah Pak ya. Sekarang ini bermasalah itu karena tuh? Pendapatannya tak naik, pajaknya naik. Nah itu ya Pak ya. Itu jadi masalah. Jadi kemampuan kita untuk belanja itu berkurang. Kayak gitu kan? Betul. Nah, kalau kita belanja kemampuan kita untuk belanja pasti akan heboh. Nanti kalau pembelinya berkurang, otomatis penjualnya juga pendapatannya berkurang. Kalau pendapatan penjualnya berkurang, nggak bisa bayar tenaga kerja. Nah itu dia. Bisa pecat misalnya. Berarti berkesinambungan. Kalau masyarakat orang yang bekerja tak dapat uang, nggak bisa belanja lagi. Betul. Gitu. Kan ada perputarannya ya. Itu tadi saya bilang siklusnya. Siklusnya ya. Iya, tadi pelaku UMKM juga mengharapkan ya udah kalau dapat memang harus perlu disupport gitu ya. Jadi supaya dari pelaku pembeli juga ada keseimbangan. Walaupun naik harganya tapi penghasilan dari
sektor-sektor yang lain itu ada penghasilannya, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Bisa tertutup ya. Bisa tertutup lah begitu ya. Jadi kan kalau tadi masyarakat pendapatannya tadi karena pendapatannya tak naik, daya belinya berkurang, yang jualan, yang belanja kan berkurang, pendapatannya berkurang. Nah, akhirnya dia bisa PHK karyawan atau bahkan tutup. Makin banyak orang yang tak mampu, makin banyak lagi yang tak bisa beli. Artinya ekonomi akan turun pertumbuhannya tuh. Baik, sebenarnya Pak Dian ini ya berharap lah dari pelaku, dari penjual pembeli itu berharap ya semuanya ada keseimbangan, saling support dan saling dukung begitu ya. Baiklah, terima kasih ya Pak Dian. Bang Roni, terima kasih sudah hadir di podcastnya RRI Ranai. Ya, tentunya Sobat RRI, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.